Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Haris Padilla. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan menjelaskan materinya itu melalui video ini. Jadi, Bapak harapkan kalian bisa menyimak betul-betul video ini agar kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Dan Bapak harapkan video ini juga bisa menjadi wawasan atau ilmu yang berguna bagi kalian di masa depan. Untuk mengisi daftar hadir atau presensi, kalian bisa mengakses di link yang ada di bawah ini. Akan tetapi link tersebut hanya bisa diakses apabila kalian telah menonton video ini sampai akhir. Jadi usahakan untuk menonton video ini sampai akhir ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada minggu kali ini, apakah ada yang ingat dari kalian materi apa yang kita bahas pada minggu kemarin? Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin itu kita telah membahas materi kebangkrutan POC. Jadi pada minggu kali ini kita akan menjelaskan atau memahami atau mendalami materi tentang penjajahan pemerintahan Belanda. Nah, jadi kita masuk ke materinya ya. Jadi materi tentang penjajahan pemerintahan Belanda, yaitu pada masa pemerintahan Republik Batak. Jadi itu berawal ketika pada tahun 1759. Pada saat itu di Belanda muncul sebuah kaum yang menamai diri mereka sebagai kaum patriot. Jadi kaum patriot ini itu memiliki paham atau semboyan dari Revolusi Prancis, yang mana Revolusi Prancis itu terdiri dari liberté yang artinya kemerdekaan, égalité yang berartinya persamaan, dan fraternité yang artinya persaudaraan. Dengan adanya paham ini, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Maka dari itu Prancis resmi menyerbu Belanda pada tahun 1795. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada saat Belanda diserbu oleh Prancis, jadi Raja William kelima atau Raja Belanda itu, beliau melarikan diri ke Inggris dan Belanda resmi dikuasai Prancis pada saat itu. Maka dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang bernama Republik Batak. Jadi Republik Batak sendiri itu dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sementara itu, Raja William kelima oleh pemerintah Inggris itu ditempatkan di kota Kew. Jadi Raja William ini kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal. Jadi perintahnya itu terkenal dengan nama Surat-Surat Kew. Jadi surat-surat Kew itu berisikan tentang negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan adanya surat itu, maka Inggris segera bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah jajahan di daerah Hindia itu seperti Padang pada tahun 1795, Ambon dan Banda pada tahun 1796. Dan Inggris juga memperkuat armadanya untuk memblokade Batavia. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka Republik Batak juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan POC. Jadi Republik Batak ini sebelumnya itu merupakan pasal dari Prancis. Maka kebijakan Republik Batak ini untuk mengatur pemerintahan di Hindia yang masih terpengaruh oleh Prancis. Oleh karena itu, kebijakan utama Republik Batak ini adalah memerangi Inggris. Jadi pada saat proses peperangan itu, maka diperlukan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh, sehingga dipilihlah salah satu dari pemuda kaum patriot yang bernama Herman William Daendels. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu pada masa pemerintahan Herman William Daendels.
Nah, jadi Herman William Dendels ini merupakan gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Jadi Dendels ini merupakan kaum patriot yang berpandangan liberal dan sangat terpengaruh oleh Revolusi Prancis. Jadi tugas Dendels ini yang paling utama itu adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dendels juga harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Setelah itu, Dendels juga ditugaskan untuk memperbaiki kehidupan sosial di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, dalam rangka menjabat sebagai gubernur jenderal tadi, Dendels melakukan beberapa langkah strategis agar misinya berhasil. Yang pertama itu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi dalam bidang ini Dendels membangun benteng-benteng pertahanan baru. Setelah itu, Dendels juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Setelah itu, Dendels juga meningkatkan jumlah tentara. Nah, dan yang terakhir itu, si Dendels tadi membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang jaraknya kurang lebih 1100 km. Jalan ini dinamakan dengan De Grote Postweg atau Jalan Dendels. Nah, sedangkan dalam bidang politik, dia ini mencampuri urusan dan perubahan tata cara dan adat istiadat kerajaan-kerajaan di Jawa pada saat itu. Nah, sedangkan dalam bidang peradilan, Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama itu peradilan untuk orang Eropa, yang kedua peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan peradilan untuk pribumi. Selain itu, Dendels juga membuat peradilan tentang pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Akan tetapi, setelah 3 tahun menjabat, Dendels dianggap gagal melaksanakan tugas dan misinya karena banyaknya korupsi yang merajalela pada saat itu. Sehingga Dendels dikembalikan ke negara asalnya dan digantikan oleh John William Jason. Oke, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Siapa itu John William Jason? Jadi John William Jason itu dikenal dengan sebagai politikus Belanda. Jadi John William Jason tadi itu merupakan gubernur jenderal Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai dengan 1806. Akan tetapi pada saat itu si Jason tadi diusir karena pada saat itu Inggris menduduki Tanjung Harapan. Pada tahun 1810, Jason tadi itu diperintahkan untuk pergi ke Jawa, dan pada tahun 1811, Jason tadi itu resmi menggantikan Dendels sebagai gubernur jenderal. Jason ini berusaha memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh si Dendels tadi. Namun saat itu daerah Hindia itu sebagian sudah dikuasai oleh Inggris. Sebenarnya Belanda sebagai bawahan dari negara Prancis itu tetap berusaha mempertahankan koloni-koloni dari ancaman Inggris, tapi armada Inggris lebih kuat dan lebih unggul. Setelah itu, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris dan Jason tadi itu menyingkir ke Semarang bergabung dengan prajurit-prajuritnya yang ada di Surabaya. Namun pada saat itu pasukan Inggris itu lebih kuat sehingga berhasil menyingkirkan Jason lagi. Sehingga Jason kemudian mundur ke Salatiga dan menyerah di Tuntang. Nah, jadi pada penyerahan Jason tadi secara resmi kepada pihak Inggris ditandatangani dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Sebelum Bapak tutup videonya, mari anak-anak Bapak kita menyimpulkan materi pada hari ini bersama-sama melalui kolom komentar di bawah. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan melalui kolom komentar. Nah, sekian untuk video kita hari ini. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.